Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Sri Dodo Sardoyono, wakil pemimpin redaksi dari Media Trust dan juga di Lira News. Hari ini kita akan mengadakan satu diskusi dengan tema yang sangat baru berkaitan dengan politik di luar sana, di Timur Tengah. Sebelumnya saya perlu memperkenalkan dan perlu menyampaikan disclaimer, saya ini ban serep karena seharusnya moderatornya adalah Bang Edi Mulyadi, tetapi sedang kena halangan di tol Jakarta-Bandung di kilometer 97, baterainya habis. Makanya saya nggak beli mobil Cina, mobil listrik, karena tidak punya uang. Kedua, mohon maaf kalau ini agak mundur karena berkaitan itu tadi, dan kita pikir ruangan ini ada soundnya, ternyata tidak. Jadi kita harus membawa dari kantor. Nah, tema pada hari ini yang akan kita angkat adalah BOP, Board of Peace, Perang Timur Tengah dan guncangan di Istana Negara. Kita menghadirkan dua pembicara, yang satu Bapak Sri Rajasa Chandra, pemerhati intelijen, dan yang kedua Bapak Ihsanuddin Nursi, pengamat ekonomi dan sedang OTW, mudah-mudahan bisa bersama dengan kita dalam waktu yang secepat mungkin. Terima kasih kepada Pak Bogi, tamu kehormatan kita yang berkenan hadir pada sore hari ini. Luar biasa, meskipun sudah sepuh, tapi semangatnya masih 17 tahun. Lebih dulu katanya. Nah, saya iri, soal itu saya iri. Yang kemudian, jangan sampai istana tahu ya. Oh iya. Kemudian terima kasih kepada media, YouTuber dan pegiat media sosial lain. Ini acaranya live ya, antara lain diliput oleh Jejak Widodo, Langkah Update, Refli Harun, channel, Bang Edi channel, Lira News channel, UI Watch, siapa lagi yang belum disebut? Mimbar Tube, dan ada beberapa lagi. Dan juga beberapa media online yang siap untuk memantau acara kita dan mempublikasikannya ke jejaring media sosial. Terima kasih juga kepada Kang Cahya Gunawan, ini wartawan senior Kompas, yang juga hadir ke sini, Pak Rajasa. Ini akan lebih viral nanti kalau kita dihadiri oleh jurnalis-jurnalis senior. Terima kasih kepada panitia. Terima kasih juga kepada Pak Miftah Yusuf Farti yang sudah menyelenggarakan acara pada sore hari ini. Berhubung saya ini ban serep, saya akan bacakan dulu latar belakang dari diskusi tema pada sore hari ini. Judulnya tadi BOP, Perang Timur Tengah dan guncangan di Istana. Latar belakangnya adalah perang terbuka antara Iran melawan Israel dan Amerika Serikat bukan lagi sekedar isu regional. Jika meledak penuh, dampaknya akan mengguncang energi dunia, geopolitik global, dan ekonomi negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Di tengah eskalasi itu, Kementerian Luar Negeri menyatakan kesiapan Indonesia untuk menjadi mediator konflik antara Iran Amerika dan Iran Amerika plus Israel. Pertanyaannya, apakah ini murni langkah diplomasi bebas aktif atau ada operasi politik di Indonesia di belakang layar? Nah, sejumlah jenderal bintang 4 senior menyebut adanya pengaruh pembisik dalam tanda kutip ya di lingkar kekuasaan lama, yakni geng Solo, yang mendorong Indonesia bergabung dengan BOP, Board of Peace, yang ternyata mendapatkan penolakan dari sebagian besar masyarakat Indonesia. Dan juga ada ambisi menjadi mediator perang. Motif para pembisik mendorong Presiden melanggar konstitusi. Hal ini bisa memancing kemarahan publik lalu membuka pintu pemakzulan. Apakah ini sekedar rumor politik atau memang bagian dari skenario tekanan terhadap Presiden Prabowo? Isu ini terlalu besar untuk kita abaikan. Oleh karena itu pada sore ini kita akan bahas, benarkah isu itu?
Nah, di sisi lain jika perang benar-benar pecah, harga minyak dunia bisa melonjak tajam. Itu dampaknya menjadi subsidi di kita, subsidi energi di kita jebol. Rupiah tertekan dan kemudian inflasi meroket, APBN terguncang. Diskusi ini akan membedah dua sisi sekaligus, operasi politik domestik dan dampaknya ekonomi nyata, di dalam ekonomi yang nyata. Baik, kepada Pak Sri Rajasa Chandra, pemerhati intelijen, apakah tawaran mediasi Indonesia realistis atau overplaying? Siapa sebetulnya yang diuntungkan jika Indonesia terseret dalam konflik global? Benarkah ada operasi pembisik yang mendorong kebijakan luar negeri berisiko tinggi, bahkan membahayakan nyawa Prabowo? Apakah bergabungnya ke BOP dan menjadi mediator berpotensi melanggar prinsip konstitusi atau politik luar negeri bebas aktif? Seberapa besar risiko instabilitas politik dan wacana pemakzulan jika kebijakan itu ditolak publik? Monggo Pak Rajasa, waktu dan sempat saya persilakan sebesar-besar untuk menjelaskan sedetail-detail. Terima kasih. Izin Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengingat begitu kompleksnya persoalan-persoalan yang akan diangkat sore ini kan, Ya, saya mencoba nih untuk urun rembuk lah istilahnya. Saya mencoba mengangkat tema tentang blunder Prabowo dalam membaca arah pergeseran paradigma geopolitik global. Ini awalnya ini. Karena membaca itu menjadi penting buat kita. Sebagaimana kita tahu ya, bahwa Allah memerintahkan Muhammad dengan kalimat Iqra, baca. Ya, artinya penting sekali bahwa itulah wahyu pertama yang diturunkan Allah kepada Muhammad. Tapi persoalan ini kita tidak bisa lihat hitam putih gitu dalam konteks membaca. Membaca itu dalam arti mungkin meneliti, menelaah, menganalisa ya sehingga menjadi satu keputusan. Nah, untuk itu membaca geopolitik global terkait dengan blunder Prabowo, seharusnya harus dimulai dengan pendekatan ontologi. Karena apa? Karena untuk memahami hakikat terdalam dari apa yang dianggap ada, apa yang dianggap berjalan dan apa yang dianggap ancaman. Tapi kita selalu terbiasa dengan pendekatan katalog. Artinya untuk mendapatkan, ini dalam konteks intelijen Pak, dan untuk mendapatkan bahan keterangan hanya bicara siapa, bertemu siapa, kapan, di mana gitu. Selalu itu. Sehingga apa yang didapat tidak mampu membongkar asumsi dasar dan hubungan antara kekuasaan yang membentuk peta dunia ini, Pak. Ketika ketiadaan pijakan ontologis membuat produk intelijen strategis jatuh pada kesalahan klasik, seperti dalam cara membaca pergeseran paradigma geopolitik global. Kita bisa lihat bahwa bagaimana menyamakan menurunnya ekonomi Amerika, ya kan? Atau terdegradasi ekonomi dalam percaturan ekonomi dunia itu dikaitkan dengan munculnya pusat ekonomi baru yang namanya BRICS gitu. Ini saya pikir keliru secara filsafat realitas sosial ya. Karena penurunan ekonomi Amerika ternyata memicu nasionalisme Amerika yang lebih ekspansionis, progresif ya kan, dan mengabaikan berbagai etika aliansi internasional, hubungan internasional kan. Sehingga yang ada di dalam sehingga kita bisa lihat dari doktrin America First 2.0 di mana pada saat periode kedua kepemimpinan Trump amat mengedepankan kebijakan politik luar negeri yang lebih agresif, berfokus pada proteksionis ketat, unilateralisme dan nasionalisme ekonomi, di mana menempatkan kepentingan nasional Amerika sebagai yang tidak bisa ditawar-tawar. Indonesian First, Ya, American First. Ya. Nah, kita lihat bagaimana manuver Amerika akhir-akhir ini yang mengabaikan perjanjian multilateral, pengurangan komitmen internasional demi kemandirian ekonomi Amerika dan kedaulatan Amerika Selatan, Pak. Ya.
Sehingga kita bisa melihat Amerika dengan wajah baru yang terkesan tidak hegemonistis, tetapi cenderung ekspansionis. Dan ini tergambar dari pernyataan Trump yang mengatakan ada narasi baru bahwa AS bukan lagi pemimpin dunia, tapi penguasa dunia. Ini berbeda, Pak. Kalau pemimpin dunia mungkin dia dalam tahap dalam terminologi hegemoni. Tapi ketika ekspansionis, ya, ini penguasa dunia. Seperti kasus kemarin yang terjadi di mana? Venezuela, ya kan? Kemudian mencoba juga mengambil Greenland gitu, Pak. Ini satu fenomena yang sebetulnya akan merusak tatanan geopolitik global. Nah, ini yang kira-kira tidak terbaca, ya kan, oleh presiden. Sehingga kita lihat presiden mengambil keputusan bergabung dengan BRIC pada 6 Januari 2025 yang dianggap sebagai poros baru kekuatan ekonomi yang mengusung salah satu program strategis ini, Pak, adalah dedolarisasi, gitu, Pak. Nah, kebijakan luar negeri Prabowo ini dipandang ekspektasi Prabowo ya terlibat dalam BRIC ini kan. Itu untuk semata-mata untuk memperjuangkan kepentingan global atau negara berkembang, menegakkan hukum internasional, mengurangi ketergantungan pada standar ganda negara besar, meningkatkan posisi tawar Indonesia secara ekonomi dan politik, bukan untuk berpihak. Tapi Pak, selang beberapa waktu ke depan, Trump yang baru dilantik 20 Januari 2025 langsung mengambil posisi konfrontatif terhadap BRIC. Karena Trump melihat BRIC berpotensi menciptakan ancaman bagi kepentingan ekonomi AS. Jadi Pak, ekspektasi Prabowo untuk gabung dengan BRIC ternyata kontradiksi dengan nasionalisme Trump gitu loh, Pak, ya, yang memposisikan BRIC sebagai ancaman terhadap dominasi ekonomi AS gitu. Nah, menyikapi kebijakan luar negeri Prabowo ini untuk berkembang harus diakui sebagai blunder Prabowo dan Menteri Luar Negerinya tentunya kan, dalam membaca pergeseran paradigma geopolitik global dan keliru menganalisa strata kepentingan nasional AS yang memposisikan kepentingan ekonomi nasional dan global pada strata vital interest. Artinya Pak, kalau kita bicara vital interest, Pak, berarti apa? Ketika ekonomi Amerika terganggu, dia sampai bisa mau menurunkan pasukan militer, gitu Pak. Sampai seperti itu. Nah, kadang-kadang kita juga salah juga menganalisis masalah HAM. Padahal peristiwa HAM di luar negeri, Pak, ya, buat Amerika itu marginal interest. Kita kadang-kadang kelabakan membaca itu. Sementara ketika ekonomi Amerika terusik, kita tenang-tenang aja, padahal itu yang bahaya. Itu loh, Pak. Iya. Iya. Nah, fenomena salah membaca pergeseran paradigma geopolitik global dan bangkitnya nasionalisme AS era Trump yang agresif dan proteksionis ternyata menambah beban politik luar negeri Indonesia. Karena Indonesia sudah menjadi objek dari kebijakan Trump atau bulan-bulanan. Maka tidak heran Pak, ketika Trump menerapkan pajak tarif begitu mengerikan terhadap Indonesia. Karena Indonesia dipandang bagian daripada BRIC. Sudah ditempatkan diposisikan pada itu. Ya. Sehingga kita lihat Pak, bagaimana perjanjian perdagangan reciprocal atau agreement on reciprocal trade ya antara Presiden Prabowo dengan Trump cenderung bersifat asimetris ya, dengan manfaat terbesar diperoleh oleh Amerika. Buktinya Pak ya, buktinya ya. Kita lihat. Dalam nota perjanjian tersebut tidak kurang terdapat 211 frasa Pak. Indonesia harus atau Indonesia share dibanding hanya 9 frasa Amerika harus. Artinya kewajiban kita 211 Pak di situ. Dibanding kewajiban Amerika hanya 9. Ini sudah kelihatan arti tidak balas perjanjian itu Pak. Jadi ketika kemudian bergabungnya Indonesia ke dalam BOP ya, Board of Peace, ini termasuk ongkos politik yang harus dibayar Prabowo nih Pak, karena kenakalan dia sebelumnya dianggap Trump, gitu Pak. Dan untuk membuktikan Prabowo itu good guy, good boy kan di hadapan Trump. Mau nggak mau dia harus masuk, gitu. Sementara juga untuk menyelamatkan ekonomi domestik Pak ya. Tapi terjadi paradok juga Pak, ketika di dalam negeri Prabowo sendiri juga
tidak mencoba mengangkat ekonomi domestik ini kan, Yes. kan sebagai suatu kepentingan di mana ekonomi rakyat harus dikedepankan. Masih aja terjadi kan bahwa kekuasaan itu lebih berpihak kepada mereka-mereka pemilik modal, oligarki kan gitu Pak. Jadi ini paradoks. Dan Amerika baca itu Pak. Sehingga apa? Sehingga pilihan politik Prabowo untuk masuk dalam BOP itu seperti makan buah simalakama, nggak dimakan, ekonomi kita ditekan, dimakan, dapat caci maki karena sudah masuk pada esensi persoalan politik yang sangat sensitif ya, persoalan Israel, persoalan Palestina. Ini problemnya di sini Pak. Kemudian di dalam situasi yang terjadi turbulensi kan politik luar negeri kita, tiba-tiba muncul gagasan Prabowo bersedia menjadi mediator. Ini kan aneh, kan? Ini kan saya pikir sebuah keputusan politik atau keputusan politik luar negeri yang bisa kebablasan nih Pak. Ya. Dalam situasi seperti ini loh Pak. Bahkan Menteri Luar Negeri Indonesia sudah menghubungi Duta Besar Iran untuk siap menjadi mediator. Kita tahu Pak ya kan. Sekarang Indonesia itu posisinya di mana gitu loh Pak ya. Kemudian apakah Presidennya tahu bahwa ada persyarat khusus ketika dia berani untuk maju menjadi mediator, harus mendapat kesepakatan dari kedua negara yang bertikai, ya kan? Sementara Amerika yang sedang tidak percaya sama Indonesia, ya kan? Karena terlibat dalam deal. Apalagi Iran, sampai hari ini Indonesia juga tidak mengutuk serangan Israel, serangan Amerika ke Iran. Bagaimana mungkin? Jadi ini sangat terlihat sekali, begitu dangkalnya gitu ya, pemahaman yang mungkin Menteri Luar Negeri Indonesia ya kan, yang berdampak kepada Prabowo tentang situasi geopolitik global. Maka dari itu saya melihat bahwa keinginan Prabowo untuk terlibat dalam persoalan konflik Amerika Iran itu sebaiknya ada kesepakatan dari publik di Indonesia, masalah tolak udah habis-habisan. Nggak bisa, ini kan semakin terpuruk Pak, membuat Indonesia semakin terpuruk. Dan kita berbeda dengan punya sejarah masa lalu Pak ya, pada saat kita menghadapi tekanan Amerika pada masa Soekarno Pak, itu beda Pak ya kan. Dalam konteks politik luar negeri juga nasionalisme Soekarno jelas revolusioner, anti kolonialisme, ya kan. Artinya apa? Ini mampu mengobrol perlawanan dengan satu slogan Pak, go to hell with right. Kenapa berani seperti itu? Karena satu tadi kan, Soekarno ya kan mampu memiliki kapasitas sebagai negarawan. Artinya ini jadi bargaining posisi Soekarno di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah kalau Prabowo sekarang, apakah dia punya kapasitas sebagai negarawan? Belum terlihat. Saya pikir situasi seperti itu Pak. Jadi dalam melihat persoalan Indonesia dengan politik bebas aktif ya Pak. Saya melihat ada hal yang perlu menjadi pusat perhatian kita Pak. Karena apa yang dilakukan Prabowo itu dipandang akan menggerus ya kan semangat politik bebas aktif. Karena apa yang dilakukan Prabowo itu adalah dapat kita maknai Pak ya. Ini sebuah politik luar negeri menabur angin menuai badai. Sangat berisiko buat kita. Itu saja Pak Sementar. Terima kasih Pak. Baik Pak Reza. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa menabur angin akan menuai badai. Iya. Oh udah bisa. Tes. Halo tes. Belum. Ya Pak, kalau kita baca-baca di medsos itu Prabowo ini menjalankan pemerintahan khususnya politik luar negeri itu dengan sporadis, bahkan ugal-ugalan Pak. Dan itu tidak mau mendengarkan masukan dari masyarakat Indonesia. Media tidak didengar, media sosial juga diabaikan. Bahkan kemarin ketika menerima ratusan ulama di istana,
mereka hanya mendengarkan ceramah Pak Prabowo. Jadi tidak ada semacam timbal balik masukan atau kritikan yang bisa direspon oleh Prabowo. Jadi hanya menceritakan bahwa ini kita ikut BOP itu alasannya seperti ini, demi perdamaian kita, demi keamanan masyarakat Indonesia. Kemudian menawarkan perdamaian yang tujuannya adalah memang untuk perdamaian di seluruh dunia. Nah, melihat pola seperti itu dan karakter pemimpin seperti itu, apakah bisa dimaklumi atau mungkin ada satu tenggat waktu dalam kurun waktu tertentu ini bisa dimaklumi, kemudian ada semacam gerakan rakyat atau gerakan politik yang bisa setidaknya menyadarkan Pak Presiden, ya, Pak Rajasa? Mungkin Pak Bobi mungkin jawab dulu Pak. Mungkin lebih banyak referensinya mengenai Pak Bobi, karakter seperti ini Pak. Ya. Ya, ini Tes. memeranti intelijen memang perlu diperhatikan Bos. Pemerhati diperhatikan, pengamat diamati. Memang konstruksi berpikir ini sekarang sedang berubah ya. Iya. Karena cerminan perilaku alam ini luar biasa. Bahwa alam ini tidak mengenal agamanya itu apa. Jadi semua konstelasi politik baik nasional internasional, dari baik itu politik geostrategis, itu semua adalah atas kehendak alam. Alam bukan sang maha, itu terlalu jauh lah. Nanti dibilang ikro baca lah. Nah, ini menarik ini diskusi kita sore hari ini dengan temanya, karena ada korelasinya Timur Tengah dengan istana. Cukup jauh ini, ribuan kilometer nih antara Timur Tengah dengan istana. Saya nggak tahu nih istana mana kan ini. Hambalang Kertanegara. Istana negara, istana mainan ya kan. Ada yang di Tronojoyo, ada yang di Hambalang, ada pula yang di istana negara. Nah, sementara yang bertempur di sana adalah Iran, Amerika, Israel. Yang perlu dipahami bahwa apa yang tadi diterangkan oleh Pak Rajasa bahwa benar, Amerika ini bangsa yang paradoks, yang selalu mendua konstruksi berpikirnya. Amerika dalam teori diplomasi, Amerika tidak pernah menang dalam pertempuran, ya, tapi dia menang dalam peperangan. Beda pertempuran dan peperangan. Perang itu adalah perang opini, media. Di Vietnam apakah Amerika menang? Tapi yang menang Rainbow. Ya, itu perang opini. Tapi perang dalam pertempuran di Vietnam kalah, di Irak kalah, di Iran mungkin juga bisa aja kalah. Karena informasinya dari data yang didengar ada 224.000 senjata misil Iran yang baru sampai hari ini belum dikeluarkan. Yang sekarang berterbangan itu adalah senjata-senjata yang lama, stok lama dan murah. Tapi dia mampu menghantam kantor Perdana Menteri Israel yang ternyata Netanyahu keluar dari kantornya. Ini kan menarik, ya. Sementara Amerika melakukan serangan pagi-pagi jam 5, pemimpin besar revolusi di Iran langsung tiada maaf bagimu, termasuk anak dan cucu-cucunya. Nah, di mana posisi kita sebagai negara Republik Indonesia yang dari era Bung Karno, Pak Harto sebagai di ASEAN juga sebagai tokoh ya, Pak Harto sebagai tokoh di ASEAN begitu besar ya kan pengaruhnya di ASEAN, bahkan di Asia Tenggara. Nah, Pak Prabowo sebenarnya jangan main jauh-jauh di Timur Tengah ya. Di ASEAN aja, Asia Tenggara, ya kan.
Karena konstelasi pertempuran tidak mungkin nanti itu di wilayah Indo-Pasifik pun terjadi peredaran ketegangan secara diam-diam. Ya, walaupun sekarang terkonsentrasi pertarungan itu adalah di wilayah Timur Tengah. Nah inilah hal-hal yang memang nampaknya perlu nggak tahu siapa pembisik setianya di lingkaran istana ini, karena kalau zamannya Pak Harto dulu ada coffee morning ya. Kalau Bung Karno, Pak Harto pun juga demikian, dia juga mengundang, dalam mengambil keputusan. Bahkan sekarang dia mengundang semuanya, posisinya dia sebagai humas jadinya, ya kan? Ya yang lain itu jadi pendengar, dia sebagai public speaker, memberikan penyampaian kepada ulama, kepada kemarin pemimpin juga, presiden atau presiden, dan memang tidak ada interaksi. Apakah ini juga cerminan tipologi kepemimpinan Prabowo yang membangun semangat kolegialitas pada saat dia menjadi seorang Danjen Kopassus, ya, yang membawa konstruksi berpikirnya di dalam menjalankan kebijakan politik luar negeri Indonesia. Ini disebutkan dari soal BRICS, sementara masuk BOP, posisi kita sudah di mana sih? Di mana posisi kita di dalam konstelasi politik internasional? Dulu dalam peredaran ketegangan tentang, ya kan, dulu ada dua negara superpower, Amerika dan Soviet. Kemudian yang Uni Soviet menjadi Rusia, maka Amerika lah yang tadi menguasai dunia. Nah, Indonesia berperan ingin menjadi seorang negara mediator di dalam kawasan dunia. Sementara problem internal yang sampai hari ini masih belum terselesaikan. Bahkan pembangunan Sumatera itu yang hancur, ada isu tentang pembangunan menggunakan genteng. Sekarang pengusaha-pengusaha genteng bilang gentengisasi. Jadi hal yang sebetulnya bukan urusan presiden ini. Kenapa dia harus urus gitu loh? Mulai dari sejarah dalam jada kan, jadi kurang ini juga. Jadi ya gimana mau mulai dari mana, saya juga agak bingung merumuskan konstruksi berpikir kebijakan politik luar negeri Indonesia di dalam merespon konservasi politik di Timur Tengah dengan gunjang-ganjingnya di istana. Kalau kita sudah tahu bagaimana kedepannya akan terjadi apa, bahkan sudah diprediksi nanti Maret April akan terjadi apa. Nah ini menarik untuk kita ikuti terus menerus. Nanti kita coba perdalam lebih lanjut karena masih ada sesi selanjutnya. Terima kasih. Baik. Pak Rajasa mau nambahin? Untuk sesi ini ada yang mau bertanya, silakan. Oh, Pak Joko. Nggak perlu pindah ke sini mic-nya tadi. Terima kasih. Saya mungkin tidak masuk pada suatu politik, strategi internasional segala macam, tetapi yang sering hidup dalam kultur masyarakat kita. Nanti mungkin saya minta pendapat dari para jasa, bahwa kita selalu menyalahkan pembisik, seolah-olah orang nomor satu selalu benar. Prabowo nggak salah, pembisik itu keluar dari buat tidak. Dulu Gus Dur juga begitu, Bung Karno, Pak Harto begitu. Soalnya pemimpin itu sempurna, dia adalah wakil Tuhan gitu. Seolah-olah Tuhan itu kerangan itu jangan sampai menyalahkan pemimpin gitu. Yang salahkan coro-coronya itu gitu. Nah ini yang berbahaya. Sekarang kita mendapatkan seorang presiden. Dan saya pernah beberapa hari tadi, siapa? Menimbulkan pertanyaan, siapa yang bisa menjadi Prabowo? Siapa yang bisa menurunkan egonya seorang Prabowo? Yang pengalaman tentaranya, komandan pasukan tempur, dia belum pernah pegang teritorial, dia belum pernah pegang di apa namanya seorang tentara yang paripurna. Itu pertama adalah teritorial, kemudian yang lain tidak penting. Soal uang itu dia bisa gampang, karena juga tentara. Jadi kembali pada soal ini,
Kita jangan terjebak seolah-olah Pak Prabowo tidak bisa ditempatkan dalam, maaf ya kalau saya tidak menyalahkan, tetapi dia tidak kepada itu. Jangan coba-coba kita mencari itu pada pembisik-pembisik. Karena kita juga khawatir siapa berani membisiki. Kita punya menteri luar negeri kayak apa sekarang? Memang seperti Bung Karno yang punya Bandrio, punya waktu itu Mas Resahir, Agus Salim, kemudian ke sini banyak diplomat yang jagoan. Bandrio itu sekian tahun harus di Moskwa juga bisa. Pak Harto itu punya ada Malik. Jangan salah. Bagaimana kita bisa meliuk-liuk? Ada yang bilang katanya namanya seperti menari gitu ya. Iya, ini bukan persoalan menari di antara dua karang. Ini melintasi karang barat dan timur. Oleh karena itu, sekarang ini bahwa perlintasan itu tidak dikenal lagi oleh seorang Prabowo. Dia tidak mengenal. Jadi seperti tidak mampu membaca apa yang ada dalam pikirannya, itulah yang harus kau jalankan semua. Mantan-mantan presiden, mantan luar negeri didatangkan hanya untuk mendengar. Apalagi ulama-ulama itu, kita maaf ya kalau saya kenceng ya, bahwa ulama-ulama itu kalau udah takut. Muhammadiyah itu dua saja yang kemarin mengatakan keluar BOP. Sekarang Muhajir ngomong, kita mendukung. Dia itu memang itu perlakuannya Muhammadiyah. Karena Muhammadiyah tidak ingin bertabrakan. Ini zaman Bung Karno. Kiai Badawi itu bagaimana? Menteri Sosial diberikan kepada Mulyadi Jomartono, tetapi apa ditahan? Supaya selamat kan? Saya tidak mau bicara itu. Saya berani mengatakan ini, saya anggota Muhammadiyah. Tolong Muhammadiyah harus jelas bicaranya. Jangan menggunakan Muhammadiyah untuk manipulasi. Katanya hidup-hidup bila Muhammadiyah. Nah kok toh boleh disebutnya Muhammadiyah? Toh boleh disampaikan. Itu yang perlu. Jadi kesalahan kita sekarang punya presiden yang tidak bisa dibilang. Terima kasih. Pak Pradesa mau nanggepin nggak? Bapak Pak begitu dulu. Ini Muhammadiyah bukan NU ini, Madura mana? NU. Pak Bogi apa? Muhammadiyah apa NU? Muhammad NU. MBG Pak. Sebelah kiri saya nampaknya terjebak dalam konstruksi berpikir saya. Dan terima kasih. Ternyata keluar semuanya. Itu yang saya tunggu. Ya kan? Pak Joko ini referensinya cukup kuat, konstruksi berpikirnya baik, bahkan referensinya juga cukup banyak. Ternyata memang bukan pembisik semata-mata. Artinya Prabowo bukan tidak tahu sebagai seorang Danjen Kopassus, tentara elit militer yang diakui dunia, bahkan Amerika mengakui Indonesia terhadap perang gerilya, bagaimana kita dengan bambu runcingnya. Nah itu juga cerminan. Artinya tidak semata-mata bukan pembisik, Pak Prabowo juga tahu dan persis. Tapi dalam konteks penggalangan dari berbagai opini yang ada, ini Pak Prabowo ingin tahu juga satu-satu pendekatan teritorial dari berpikirnya yang dilihat. NU bagaimana, Muhammadiyah bagaimana, ya kan? Semua, bahkan PSI sendiri dia datang pada saat acara itu yang dianggap sebagai bentuk perlawanan untuk tahun 2029. Nah, pendekatan teritorial yang dibangun oleh Pak Prabowo dalam melihat hati-hati ancaman tantangan hambatan dan gangguan, dia lebih tahu. Oleh karena itu, di dalam dunia militer itu ada 4 sebetulnya yang pernah saya utarakan. Ada asisten teritorial, asisten intelijen, asisten logistik, dan asisten operasi. Apabila 4 ini sudah secara komprehensif terpenuhi, maka semua persoalan akan terselesaikan. Dan Pak Prabowo bukan tidak tahu, tidak semata-mata bukan pembisik. Apa yang dilakukan oleh Pak Joko ini benar adanya, dan beliau tahu apa yang akan diambil langkah-langkah selanjutnya. Hanya
Lapis kedua, setiap menteri di Jenderal sebagainya ini mampu tidak menerjemahkan jalan pikiran Prabowo secara implementatif di bawah. Bukan semata-mata mau jadi camat bayar 200 juta, 200 camat dikali 200 juta, ada bupati mana itu ketangkap. Nah itu Pekalongan. Nah inilah implementasi yang perlu diterjemahkan oleh lapis kedua, ketiga, keempat, sampai paling bawah, termasuk kita sebagai warga bangsa Indonesia. Problem memang banyak Republik ini. Beda dengan Vietnam, beda dengan Thailand, beda dengan Malaysia. Tapi di Republik ini, saya bisa bilang bahwa Republik ini adalah Republik tanpa tiang. Republik tanpa tiang ya. Kalau zaman SBY autopilot. Pak, tanggapan siapa? Izin Pak, Ya. menyikapi persoalan pembisik ya Pak, di dalam lingkungan interaksi ke Prabowo. Ini saya berbicara sedikit menyampaikan pengalaman pribadi saya yang pada saat dulu saya juga mengenal Prabowo dan segala macam. Jadi ada satu culture dalam berkomunikasi di lingkungan internal Prabowo ketika dia jadi pemimpin Pak. Itu one way Pak, one way traffic, nggak ada two way, nggak ada. Sehingga ketika lingkungan ini kemudian sekarang berada di posisi di atas, entah Menlu, entah apa, tapi culture ini tetap berjalan. Jadi saya yakin ya kan, Menteri Luar Negeri kita tidak akan bicara macam-macam atau tidak akan menyalahkan macam, tidak akan sama sekali udah. Yang jelas Prabowo bilang gua mau masuk bridge, diam aja lah, masuk, gitu. Itu yang terjadi Pak. Jadi sulit kalau kita mengatakan bahwa ada pembisik. Gitu. Nah, kecuali dalam kasus kemudian yang muncul ya antara tuntutan publik mengadili Jokowi dan segala macam. Kenapa Prabowo diam? Karena Prabowo itu satu frekuensi Pak sama Jokowi, sama-sama otoritarian personality di dalam dirinya. Jadi sulit. Jadi bukan bilang Jokowi takut dengan Prabowo takut dengan Jokowi, enggak juga. Ya. Satu apa namanya kalau gitu kan? Ya, semistrinya, ya, soulmate gitu loh. Ya. Jadi ini yang bingung. Nah, kalau dikatakan apakah mungkin ini terjadi sebagai Stockholm Syndrome gitu ya, soal Prabowo disandra, kemudian jatuh cinta sama Nyandra, ya bisa juga seperti itu gitu Pak. Nah, tapi dalam konteks keputusan politik luar negeri kemarin, semua adalah inisiatif Prabowo. Bahkan saya yakin bergabungnya Prabowo ke dalam BRIT tanpa rekomendasi DPR, termasuk dengan BOP. Nah ini bisa jadi pintu masuk Pak untuk menggagalkan bahwa ini inkonstitusional keputusan Prabowo untuk masuk BOP. Karena kan tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 45 harus ratifikasi. Ya, harus ada. Ya. Karena saya membaca gini, di dalam mana kok? Sorry. Di dalam ada, ya. Ini pelanggaran terhadap konstitusi. Nah, kali ini keikutsertaan Indonesia dan Papua harus dilihat dalam perspektif konstitusi. Pasal 11 ayat 1 Undang-Undang 45 menyatakan secara eksplisit Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Nah, itu jelas Pak. Ada langkah yang inkonstitusional yang dilakukan Prabowo dalam konteks menandatangani perjanjian luar negeri kemarin. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Rajasa dan Pak Bogi. Dari teman-teman ada yang mau bertanya? Mau nanggapin? Oh Mas Gun, monggo Mas. Terima kasih Mas Rajasa. Tadi kan disampaikan tentang karakter kepemimpinan Pak Prabowo ya. Dan beberapa keputusan politik luar negeri sudah dilakukan, termasuk bergabung dengan Pak Rajasa. Bergabung dengan BRIT, sekarang di BOP. Para analis, para ahli pemikiran nasional juga sudah mengatakan ya bahwa BOP itu di luar kerangka PBB. Dan bahkan Donald Trump sebagai inisiator dan chairman di situ juga tidak
Jadi mendapat dukungan juga kan? Iya betul. Rakyat Iya dari negara-negara Eropa. Nah, sekarang di dalam negeri sudah banyak kalangan masyarakat, Pak. Iya. Termasuk MUI bahkan. Iya. Dan Litbang PKB juga sudah menyarankan, PKB kita tahu Iya. itu menjadi mitranya pemerintah, Iya. agar pemerintah keluar segera dari BOP BOP. setelah Iya. Iran, setelah Israel dan Amerika ini menyerang Iran. Iya. Kan akhirnya BOP itu bukan lagi Board of Peace, tapi Board of War kan? Iya. Nah ini yang saya melihat kalau tadi pola komunikasinya satu arah Pak Prabowo Iya. dengan siapapun, Iya. termasuk dengan para ulama Iya. atau dengan mantan-mantan Iya. presiden waktu presiden, apakah menurut Pak Rajasa adanya desakan-desakan dari masyarakat agar Indonesia keluar dari BOP ini akan didengar enggak atau dituruti nggak oleh Pak Prabowo? Iya. Yang jelas ini kan jelas menyalahi undang-undang Pak. Iya. Indonesia kan Iya. harus menjalankan politik luar negeri Iya. untuk menciptakan perdamaian Perdamaian dunia. Nah kalau kita tidak mengutuk Iya. serangan Iya. Israel dan Amerika ke Iran, jelas kita artinya berpihak kepada Iya. kepentingan Israel. Amerika dan Israel kan, apalagi kita berada di atau Indonesia bagian dari BOP. Iya. Itu Pak, terima kasih. Mungkin Mau langsung dijawab atau Iya. mau nunggu pertanyaan lain? Langsung aja. Saya jawab ya. Mungkin nggak terlalu mungkin singkat saja nih Pak, saya jawab. Jadi ada kondisi psikologis Prabowo nih Pak. Ketika dia berhadapan dengan sesama pejabat negara, itu pantang buat dia, tabu buat dia untuk kalah. Ya. Tapi ketika terjadi unjuk rasa masyarakat yang begitu masif, dia takut. Jadi lakukan aksi unjuk rasa untuk menekan Prabowo. Itu aja, nggak ada jalan. Contohnya pernah Pak, waktu kasus ini Pak, waktu peristiwa penyelesaian anggaran, ketika terjadi pemangkasan anggaran pendidikan, mahasiswa rame masuk DPR, langsung selesai Pak. Nggak jadi Nah, itu dipangkas. ada kecemasan Prabowo di situ. Kerja juga. Ya, Pak? Kerja juga. Iya, sama Pak, betul Pak. Itu saja Pak, sementara Pak. Terima kasih Pak Rajasa. Teman-teman yang lain ada yang bertanya? Ini Pak Ustadz Radiasir bisa Pak, selamat datang Pak Fadil. bertanya. Ya. Atau Sini, Pak. masukan. Ya, Bang Dosi silakan. Baik, terima kasih kepada dari Tira News. Mau tanya simpel aja Bang, kan kemarin Presiden Trump Ya. itu muji-muji Prabowo. Iya. Lalu yang dia katanya takut menghadapinya. Mungkin ada ada analisa tertentu kenapa sih Trump itu memuji-muji Prabowo. Sementara tadi kalau Pak Sri bahwa Amerika itu nggak takut loh sama sekali sama Indonesia. Oh jelas. Sementara Trump itu bilang saya takut menghadapi Prabowo, gitu kan? Itu Karena dia orang yang tangguh, tangguh. Kira-kira ada apa makna yang bisa kita? itu gaya bahasa sinisme Pak. Sebetulnya mengolok-olok tuh. Mungkin bisa dijelaskan lebih panjang lagi tentang sinisme tadi. Kan kalau kita ngelihat Trump ngomong, kemudian kita lihat gesturnya Pak, wajahnya, ya kan, senyumnya, itu jelas, itu gaya bahasa sinisme atau gaya bahasa olok-olok Pak. Jadi sebenarnya Prabowo di mata Trump itu ayam sayur Pak. Pak Bogi mau nambahin nggak? Main lagi. Apa ada kesempatan? Ya, Pak Bogi. Apa yang nggak kompor masih lama? Oh begitu berapa menit lagi ya? Hah? Berapa menit? Masih lama. 10 menit lagi. Gara-gara dia tuh panas. Ayo satu pertanyaan lagi. Oh masih Pak ya. Apa? Tadi kan ada pintu masuk pada jasa ya. Iya. Dengan bergabungnya Indonesia di BOP itu jelas menyalahi. Jelas. Sebenarnya itu bisa jadi pintu masuk apapun yang baik untuk kepentingan kemakmuran atau apa. Iya, bisa. Sekedar Iya, kita menyarankan untuk keluar dari BOP. Iya. Nah, apakah itu nama seperti itu tidak disadari oleh Prabowo gitu loh, bahwa ini bahaya gitu masuk organisasi yang jelas-jelas menyalahi
PBB di luar kerangka PBB dan menyalahi undang-undang, kok bisa senekat itu ya dia? Sebenarnya begini Pak, akhir-akhir ini ya sudah kelihatan ya kan kekhawatiran Prabowo atau keputusannya terlibat masuk dalam BOP. Cuma saat ini mungkin Prabowo sedang mencari jalan keluarnya sendiri Pak. Atau mungkin bisa saja ketika DPR itu tegas gitu ya menganulir keputusan Prabowo karena melanggar pasal 11 dan 45, itu clear Pak. Ya. Prabowo akan terima itu. Setuju. Tapi ini kan belum. Setuju. Ini belum kelihatan. Kita lihat, kita uji sekarang keberanian DPR. Itu aja Pak, sebentar Pak. Baik, saya ingin menegaskan kembali berkaitan dengan blundernya Prabowo, Pak ya. Iya. Jadi Prabowo ini jelas melakukan blunder pertama di ART, Agreement Reciprocal Trade, ya. Yang 211 Indonesia harus, tapi 9 Amerika harus. Iya. Timbang ya, itu Iya. jelas blunder. Kedua, posisi di BOP tadi, dan ketiga menjadi juru damai. Itu kan memang betul-betul benar dan tidak dikehendaki rakyat Indonesia. Iya betul Pak. Pak Rajasa tadi satu-satunya yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan gerakan massa, Iya. demonstrasi untuk menuntut itu. Demonstrasi mau 1 kali atau 2 kali 24 jam, kalau DPR-nya juga sudah dalam kendali Prabowo, agak mustahil. Kalau rakyat bawahnya juga sudah dikendalikan dengan MPG, juga susah. Artinya hanya segelintir ini aja yang punya kepedulian, yang punya daya kritis dan lain sebagainya. Kira-kira seperti apa? Apakah kita hanya berdoa menunggu keajaiban atau bagaimana Pak Rajasa? Ya Pak, kalau begini Pak. Artinya gini. Sebentar Pak. Ya. Ya, ini kan pertanyaan yang terkesan putus asa gitu. Nah, itu mensemangati, Pak. Tadi Patos benar tadi, kemudian 45 itu DPR. Iya, yang jelas sekarang ini kan sebetulnya Prabowo juga ada posisi gamang, Pak. Gampang ya. Setelah tahu ya kan perkembangan kok terjadi serangan kepada Iran segala macam. Jadi masuknya ke dalam BOP ini menjadi sesuatu yang menciptakan sebuah ada semacam dia merasa salah gitu Pak. Cuma ini kan ada satu hal kan, Prabowo kadang-kadang pantang minta maaf gitu Pak. Makanya ditunggu nih apa pintu keluarnya ini. Ya salah satu DPR Pak. Didasarkan pada pasal 11 dan 45 ya kan? Karena semua perjanjian itu tanpa persetujuan DPR bisa membatalkan itu. Dan buat Prabowo sendiri juga tidak terlalu salah di mata Trump, Pak. Karena itu bukan keputusan presiden, tapi keputusan legislatif gitu, Pak. Jadi mungkin kita juga jangan terlalu bersikap langsung patah di depan gitu loh Pak. Wah kalau ini nggak bisa gitu. Saya yakin bisa lah. Ya. Apalagi kalau ini gerakan rakyat ya, pasti bisa Pak. Ya. Karena sampai Pak. Kedaulatan ini punya rakyat Pak. Ya. Pernah sejarah mencatat bahwa gerakan ini hanya bisa dilakukan DPR. Tidak pernah. DPR itu sekarang, apalagi sekarang sudah terkooptasi. Iya. Sudah pokoknya diinjek-injek loh. Tapi dia menikmati penginjakan itu karena kenikmatannya ada sampai perut, tidak sampai otak, apalagi hati. Jadi kalau memang kita ingat reformasi dan kita ingat proklamasi sekalipun itu bukan gerakan yang ribuan, enggak, itu hanya sekelompok pemuda dengan Bung Karno dengan beberapa orang. Jadi sekarang jangan percaya sama itu keputusan bahwa DPR tidak akan berbuat apa-apa tanpa desakan dari rakyat. Saya bilang rakyat saja, jangan pakai kata masyarakat. Nanti masyarakat itu udah masyarakat ini, masyarakat itu. Jadi dan rakyat itu sekarang tergantung pada NU dan Muhammadiyah. Kalau mereka jalan-jalan sendiri, hanya mikirin amal usaha, hanya mikir para kiai dan pondok pesantrennya. Jangan berharap Indonesia akan maju ke depan. Bergerak. Saya terinspirasi sejarah Perang Dunia Kedua. Pemimpin Perang Dunia Kedua kawasan Asia dari Amerika. Pada saat Vietnam diserang oleh Amerika, ternyata Amerika kalah dalam pertempuran. Apa yang dikatakan?
saya menghadapi musuh yang salah, tempat yang salah, waktu yang salah. Apa korelasinya dengan sekarang ini? Apakah Pak Prabowo dengan masuknya Indonesia dalam BRICS dan BOP tempat yang salah, waktu yang salah, atau memang situasinya juga yang salah, atau memang dia ingin menyalahkan dirinya sendiri? Itu semua tergantung bagaimana people power tadi yang bisa meredam, merem, atau menggas. Ada dua pilihan, kita dorong terus atau kita stop, menghentikan dengan tanda kutip yang positif ya. Kan ada dua metode itu, mendorong terus apa yang tadi disampaikan, di mana NU dan Muhammadiyah harus melakukan tindakan-tindakan implementatif dengan kekuatan rakyatnya. Memang benar, nggak ada sejarahnya DPR dengan kemandiriannya itu punya keberanian untuk mengkritisi kebijakan pemerintah kalau tanpa didorong oleh kekuatan rakyat. Jadi disinilah sedang diuji apakah waktu yang salah, tempat yang salah, musuh yang salah, dan wilayah yang salah akan terulang lagi. Mari kita uji kebenaran logika politik. Terima kasih. Masih berapa menit lagi bukanya? 2 menit. 2 menit? Ya, Berarti kita tutup loh. Kita tutup aja. Tapi sebelum ditutup saya ingin mengingatkan bahwa ketika ada sesuatu yang buruk terhadap presiden, rame-rame orang menuduh pembisik. Saya mengutip Pak Joko, saya setuju sekali bahwa untuk mengamankan presiden selalu dalam posisi yang benar, maka munculkanlah OTB, organisasi tanpa bentuk yang namanya pembisik. Yang disalahkan pembisik, padahal itu sejatinya kan keputusan presiden sendiri, tidak berdasarkan pembisik, keputusan pribadi presiden dan siapapun presidennya. Jadi jangan terkecoh oleh skenario atau rekayasa pembisik, karena itu sesungguhnya presiden juga menyadari apa yang sudah dilakukan. Dan masih ada satu waktu lagi bagi umat Islam bahwa presiden sudah jelas-jelas melanggar akidah umat Islam, bahwa umat Islam itu dilarang mendukung Yahudi, Israel, dengan dia menandatangani berada di dalam kelompok BOP, itu artinya dia berada di sana. Jangan-jangan nanti bisa dianulir lagi itu aturan-aturan tentang agama oleh presiden. Ini yang berbahaya. Saya cuma mengingatkan umat Islam aja bahwa presiden sudah terlalu jauh melakukan pelanggaran. Kalau masih ada waktu, masih 1 menit, Pak Fadil, kita kasih kesempatan. Di Indonesia Silakan sini biar masuk. Nanti waktu Bapak belum masuk, Pak Joko kritik Muhammadiyah kenceng banget dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pada abang moderator yang telah tega memberikan kesempatannya pada saya. Kan mau buka puasa nih kan? Ada kamera. Oh ya, ada kamera. Tadi kemampuan Indonesia untuk menjadi mediator, kemudian untuk BOP. Sebenarnya sih bukannya itu yang kita persoalkan ya. Sebenarnya mampu nggak sebenarnya untuk jadi orang seperti itu, jadi juru damai itu? Artinya kalau tahunnya nggak mampu kan malu-maluin gitu kan. Nah sekarang harus ngukur diri sebenarnya. Ya, bukan kalau soal implikasi yang lain-lainnya sih pasti banyak tafsirnya begitu ya. Tapi kalau menurut saya soal kemampuan aja yang harusnya menjadi ukuran utamanya gitu. Bukan mampu, memenuhi syarat juga enggak, Pak. Oh iya, makanya itu cukup nggak tuh? Udah balik, berakal, merdeka. Cukup nggak yang kayak gitu? Lupa dan syaratnya. Nah, dengan syaratnya cukup nggak kira-kira seperti itu? Iya. Kalau nggak cukup, saya terus ngerinya gitu ya. Begitu kita udah biarin aja deh jadi juru damai, gitu kan? Tiba-tiba nggak mampu gitu. Nah itu malu nggak Indonesia gitu kan? Nah saya pikir ini yang harusnya menjadi pembicaraan topiknya itu mampu apa enggak aja udah sebenarnya gitu Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah lewat ya? Ya, terima kasih Pak Rajasa, terima kasih Pak Gogi, terima kasih Pak Fadil, Bang
Cahaya Gunawan, Pak Joko terima kasih. Ini adalah ngabuburit versi kita untuk kebaikan masyarakat Indonesia yang lebih luas. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa kali beras? Oh, belum.